Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita sayangi Ibu Vera dan ibu-ibu jamaah Rumil Al-Hilyah yang wajahnya manis-manis ya, orang Cinere itu manis-manis, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini selalu Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi syaratnya dua, karena keimanan dan keikhlasan. Kalau nggak ada dua-duanya atau tidak ada salah satunya, maka bonus ini tidak kita dapatkan. Maka syaratnya dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Dan beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang sholat qiyamul lail, bangun malam, sholat malam, karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Masya Allah. Kita punya dosa nggak, Bu? Banyak. Alhamdulillah Allah ngasih kita kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Kalau kita perhatikan, Ibu pernah ke mall nggak? Shopping pernah ya? Nah, ini kan wajah-wajah yang suka diskon nih. Kalau kita ke swalayan, terus ada informasi, ada pengumuman diskon 5 menit lagi gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu yang pinter ketika dengar diskon 5 menit lagi, maka dia langsung ngambil troli besar, diletakkan di depannya, matanya udah larak-lirik. Ada sepatu, ada tas gitu kan, ada sirup, ada gula. Itu yang cerdas. Ketika diskon dimulai, maka dia langsung ngambil barangnya karena sudah dia lirik. Maka tinggal ngambil barang, dimasukin ke troli. Itu yang cerdas begitu. Tapi ada juga yang kurang cerdas. Yang cerdas di sini, yang kurang di luar sana. Bagaimana ketika mendengarkan informasi diskon 5 menit lagi, maka dia berpikir masih ada waktu 5 menit. Kita cuci mata aja dulu, lihat barang-barang yang lain gitu kan. Ya, cuci mata dulu gitu. Ketika diskon dimulai, dia baru berpikir pakai troli apa pakai keranjang. Ngitung kancing, troli keranjang. Akhirnya pakai keranjang. Berjalanlah menuju keranjang. Di keranjang ternyata warnanya banyak, ada yang biru, hijau, merah, pink. Pusing lagi dia. Ih, cakep-cakep banget sih keranjangnya kan gitu. Aduh, pakai yang warna apa ya? Dia lihat bajunya. Bajunya warna apa nih? Disesuaikanlah keranjangnya dengan bajunya. Waktunya habis nggak tuh? Diskon cuma 5 menit, dia mikir keranjang apa troli, trolinya warna apa, jalannya lambat. Ketika bawa keranjang sampai di tempat diskon, habis. Padahal barangnya bagus, tapi dia cuma dapat satu barang. Dengan kecewa dia pulang ke rumah. Berbeda kan dengan yang pertama. Yang cerdas tadi dia puas, kenapa? Dia udah ngelirik duluan. Langsung dimasukin ke troli, dia puas pulang ke rumah karena diskonnya besar, barangnya barang branded. Sama halnya dengan orang memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bonusnya banyak, luar biasa. Jangan sampai kita kagetnya taunya pas tanggal 1 gitu. Tinggal berapa hari lagi nih? 2-3 lah ya. Tinggal sebentar lagi, jangan sampai kita kaget-kagetan pas Ramadan udah di tanggal 15 baru tahu. Ya Allah, ternyata pahalanya keren. Ya Allah, jangan sampai kita seperti itu. Mumpung belum memasuki bulan suci Ramadan, maka kita harus cerdas memilih amal. Nah, jadi memilih amal cerdas di waktu yang sangat terbatas. Cuma dikasih waktu 1 bulan, cuma dikasih waktu 30 hari, kira-kira amal apa yang perlu kita lirik, yang kira-kira bonusnya besar, barangnya keren kan gitu. Maka saat kita ingin memilih amal cerdas di waktu terbatas, kurang lebih ada 10. Nah, ini 10 amal cerdas ini kita perhatikan karena umumnya orang lalai
umumnya orang mengejar puasa karena bukan hanya pahala ya, bukan hanya pahala, tapi lebih kepada pengen ketemu Idul Fitrinya gitu. Kalau di sini kan enggak. Orang puasa itu, mohon maaf Ibu, orang menyambut Ramadan itu ada 3 kelas. Orang berpuasa itu ada 3 kelas. Kelas yang pertama nih orang-orang umum, orang-orang awam, yang puasanya cuma menahan lapar dan dahaga saja. Cuma itu saja. Tapi ngerumpi masih jalan. STMJ, sholatnya terus maksiat jalan. Itu STMJ. Terus gimana dong kalau kita di sini naiklah ke kelas 2. Jangan sampai dari tahun ke tahun kita kelas 1 terus. Diingat kelas 1 adalah kelasnya orang-orang awam. Kelas umum. Kelas 1 kelas umum. Cuma nahan lapar dahaga saja. That's it. Kita mau yang kelas berapa? Kelas 2. Kejar puasa di kelas 2. Kelas 2 ini orang-orang yang puasanya, ibadah puasanya itu menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu, menjauhi hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi ada orang puasa nggak batal tapi nggak dapat pahala, rugi kan? Kata Rasulullah, mereka ini cuma dapat lapar dahaga saja, tapi nggak dapat pahala, rugi. Dan kita nggak mau di kelas 1, makanya kita naik ke kelas 2. Pengen yang ibadah puasanya kita dapat nilai bagus di wisuda pula, dapat titel takwa. Kita kan sama-sama nih Bu, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah kampus, pendidikannya cuma 30 hari, tapi nilainya berbeda-beda. Ada yang dapat 70, 80, ada yang cum laude dan seterusnya. Dan insya Allah kita sama-sama di wisuda dengan dapat titel apa? Takwa. Banyak loh Bu yang gugur nggak dapat titel takwa. Kenapa? Nggak mampu menahan hawa nafsu. Jadi orang-orang di kelas 2 ini namanya kelas khusus. Kalau kelas 1 namanya kelas umum. Kelas 2 kelas khusus. Dia ketika puasa bukan hanya nahan lapar dahaga saja, tapi matanya, hatinya, lisannya dia jaga semua. Maka ada 5 hal yang merusak pahala puasa yang membuat seseorang hanya dapat lapar dan dahaga saja. 5 ini 4 pekerjaan lisan, 1 pekerjaan mata. Sementara perempuan itu paling banyak bicara. Laki-laki mengumbar matanya. Jadi kalau laki-laki harus menahan pandangan, perempuan harus menahan lisan. Tapi sayangnya di bulan Ramadan yang merusak pahala puasa 4 pekerjaan lisan. Apa saja yang 4 ini? Pertama, dusta, bohong. Nah, kalau bohong batalin puasa? Iya. Terus bagaimana kalau kita keceplosan bohong? Kita sedang belajar bagaimana tidak bohong. Bukan hanya di bulan Ramadan, setiap hari kita nahan itu. Bagaimana kita nggak bohong? Pakainya apa dong? Pakainya tauriyah. Apa tauriyah? Tauriyah itu diplomasi. Rasulullah SAW berdiplomasi saat ditanya oleh seorang kafir, dari mana? Beliau jawab, dari air. Mereka memahaminya dari sumur atau dari sungai, dari air kan? Padahal yang dimaksud Rasulullah SAW dari air, maksudnya dari air mani. Manusia kan dari air mani diciptakan. Itu tauriyah, itu nggak bohong. Ibu pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala? Ketika ditanya sama Raja Namrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya saja sama berhala yang paling besar, kapaknya ada di dia. Bohong nggak? Nggak bohong. Beliau nggak jawab, bukan saya. Nggak bohong kan? Enggak, itu tauriyah. Tanya sama tanya sama berhala yang paling besar, karena kapaknya ada di sana. Apa jawab mereka? Ya nggak bisa lah, kan berhala ini nggak bisa bicara. Udah tahu nggak bisa ngomong, disembah. Gitu kan? Itu tauriyah namanya. Ibu mohon maaf, kita terkadang menemukan orang-orang yang gampang minjem uang tapi nggak gampang bayar. Ya Allah, ibu langsung sepakat semua, ngangguk semua. Jadi kalau ada orang yang biasa minjem tapi nggak pernah bayar, saat Ramadan dia datang lagi mau minjem. Kalau kita bilang nggak ada duit, bohong kita. Terus gimana dong? Pakai tauriyah, bilangnya gini, ya buat ibu nggak ada, buat ibu nggak ada, buat beli mobil ada.
Buat beli beras ada. Jadi buat ibu yang tidak ada. Sama hanya anak minta belikan mainan, kan sering anak cucu minta belikan mainan. Aduh, mainannya mahal banget, 12 juta. Ada tuh Bu, kendaraan apa mobil-mobilan tuh ya harganya 12 juta, 15 juta. Mahal banget gitu ya. Kita bilang, "Ya, Nak, buat beli mainan itu Bunda nggak ada uangnya. Buat beli mainan itu Bunda nggak ada uangnya. Buat beli mobil yang benar ada." Misalnya begitulah ya. Jadi kita berusaha untuk tidak berdusta. Tauriah saja, tauriah gitu. Jadi yang pertama dusta. Yang kedua apa? Yang kedua ghibah. Apa ghibah? Menceritakan keburukan orang lain yang kalau dia tahu dia merasa malu atau marah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, walaupun yang kita ceritakan yang sebenarnya, maka yang sebenarnya adalah ghibah." Kalau gibah. Kalau orang Indonesia bilangnya gibah. Kalau Arab kan ghibah, pakai ghin. Ngomongin orang, gibah. Oh iya ya, harus pakai bahasa Indonesia ya, gibah. Saya biasa ngomong ghibah, pakai ghin kan? Ghibah gitu. Gibah. Gibah, ngomongin orang. Ngerumpi. Ibu kalau ngerumpi paham ya? Misalnya, nih perempuan nih, ada orang lewat nih, liatin ibu-ibu itu, ya Allah, jilbabnya apa, bajunya apa. Suka kan? Nah, itu gibah tuh. Ke mall, ke pasar, ada suami istri ya, suaminya ganteng, istrinya pas-pasan. Nah, suka keluar tuh. Ya Allah, padahal suaminya ganteng banget ya istrinya, ya Allah. Jadi tuh perempuan, kalau bapak-bapak nggak pernah yang begitu tuh, nggak, jarang. Bapak-bapak kalau kita pergi ke mall, bapak-bapak ngeliat yang aneh-aneh, kita tanya, dia ketawa nih, "Bu, kenapa sih Mas?" Enggak. Dia nggak akan pernah kasih dosanya buat kita. Tapi kalau kita perginya sama teman-teman, ada teman ketawa, kita minta tuh dosanya. "Kenapa sih ketawa?" Itu tuh, lihat itu, ketawa bareng-bareng kita, Bu. Teman minta dosa, kita kasih. Akhirnya dosa berjamaah. Maka kalau kita perhatikan, siapa yang begitu tuh? Perempuan. Jadi yang pertama dusta, yang kedua gibah, ketiga apa? Namimah. Namimah itu ngadu domba, bilang ke A lain, ke B lain gitu ya. Nah, ular berkepala dua. Ular kepalanya satu saja udah bahaya, apalagi kepalanya dua. Jadi namimah itu pun merusak pahala puasa. Apa yang keempat? Yang keempat, berkata kotor dan sumpah palsu. Berkata kotor, tutur katanya kotor, hewan dikeluarkan. Atau kadang-kadang sampai dia bersumpah palsu. Demi Allah saya nggak ngerjain, demi Allah bukan saya yang nyebarin gitu. Padahal memang dia yang ngerjain. Itu sama tuh, Bu, merusak pahala puasa. 4 kan, Bu, pekerjaan lisan semuanya. Oke, yang satu apa? Yang satu pekerjaan mata, memandang dengan hawa nafsu. Ibu-ibu yang suka nonton drakor, nah hati-hati tuh. Drakor, drama Korea, kita perhatikan hidungnya, matanya, pipinya, nggak boleh. Istighfar. Atau ada brownies, berondong manis, kita liatin. Ada primus, pria muslim, kita liatin. Kadang-kadang joker lewat juga kita seneng. Joker tuh jomblo keren. Aduh, kita nggak boleh. Ini matanya harus ditahan. Sampai menatap pasangan yang halal pun jangan pakai hawa nafsu. Makanya diusahakan pengantin baru jangan mau Ramadan, kasihan. Dia baru megang dipan, imsak gitu. Kasihan. Jadi diusahakan menikahnya setelah Idul Fitri, biar nggak puasa kan gitu maksudnya. Nah, ini terkait kelas 2. Dia akan menjaga ini nih semuanya. 5 ini dijaga. Kenapa kita tidak mengejar kelas 3, kelas istimewa? Karena kita nggak mampu. Kelas 3 itu kelas istimewa, di mana orang-orang di kelas 3 ini levelnya para sahabat, tabi'in, salafus soleh. Mereka kalau puasa, pikirannya, hatinya, fisiknya untuk Allah saja. Itu kelas 3 itu kelas-kelas orang-orang istimewa.
kelasnya orang istimewa, diantaranya nggak usah jauh-jauh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah kalau sudah bulan Ramadan bisa hatam Al-Quran di malam hari 1 kali, di siang hari 1 kali. Berarti selama 1 bulan beliau hatam 60 kali. Kalau saya nggak sanggup, kalau ibu mungkin ada yang sanggup ya. Makanya nggak ngejar kelas 3. Kelas yang tinggi itu kita nggak mampu. Kelas 2 saja udah keren insya Allah. Maka ketika kita ingin melakukan amal-amal cerdas ini karena pengen di posisi kelas 2, mohon maaf daripada ngerumpi alihkan ke ngaji gitu maksudnya. Daripada cuci mata alihkan ke gitu. Ini gimana biar kita sibuk dengan 10 amal ini. Jadi yang pertama tadi ya Bu, yang pertama puasa kelas 2. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua sholat malam, sholat tarawih. Nah ini amal cerdas di waktu terbatas ini, jadi menyiapkan amal beramal cerdas ini agar kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi yang pertama puasa kelas 2, yang kedua sholat malam atau sholat tarawih. Ibu boleh di rumah, boleh di masjid, boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, bebas. Semakin banyak rakaat yang kita dirikan, sholat sunnah semakin banyak semakin bagus. Taraweh juga gitu kan Bu. Nanti ada sholat yang lain juga mumpung bulan Ramadan. Ibu saya perhatikan dari duduknya nih wajah-wajahnya bermasalah semuanya nih. Kaki ganti kanan kiri ganti lagi. Udah kelihatan ya, udah bermasalah kan kita. Nah, mumpung Ramadan, semua masalah kita sampaikan kepada Allah. Sampaikan Ibu. Suami lincah nggak pulang-pulang, cerita sama Allah. Anak dinasehati gitu ya. Kadang-kadang agak susah, curhat sama Allah. Kadang-kadang juga kita punya utang, terlilit utang. Belum lagi macam-macam ujian ya Bu ya. Semua ujian itu kan disesuaikan dengan kemampuan kita. Sampaikan kepada Allah semua. Makanya sholat malam itu membuat hati kita tenang. Tenang Ibu. Entah bagaimana ketika kita sudah cerita sama Allah, ada kebahagiaan yang gak bisa diterjemahkan. Tenang gitu. Maka mumpung mau Ramadan, kita cerita sama Allah. Maka yang pertama ini puasa kelas 2, yang kedua sholat malam. Jadi sholat tarawih gitu ya. Yang ketiga apa? Witirnya jangan ditinggal. Witir kapan? Witir itu boleh setelah salat tarawih, boleh juga setelah tahajud nanti. Kita kan sahur nih Bu, misalnya kita sahur nih, terus sebelum sahur kita sholat tahajud dulu, terus tutup dengan witir. Kalau yakin besok bangun setelah tarawih, jangan witir dulu, tahan, udah habis tarawih istirahat tidur, biar besok bisa bangun lebih awal. Nah tahajud baru witir. Jadi witir itu sebetulnya sholat penutup. Tapi kita kan nggak tahu nih Bu besok kesiangan atau tidak. Kalau kita takut kesiangan, habis taraweh witir nggak apa-apa. Besok nggak usah witir lagi. Apa kata Rasulullah? Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi witirnya sekali saja. Itu yang ketiga ya Bu. Yang keempat apa nih amal yang perlu kita lakukan? Tilawah. Tilawah bukan tidur di lantai bawah. Tilawah itu membaca Al-Quran. Orang Indonesia itu dikasih kenikmatan, Allah berikan Bu lidahnya fluent. Apa fluentnya? Pulen. Ibu kalau beras kan, kalau berasnya pulen enak ya, makannya enak gitu. Kalau perak kan nyangkut kemana-mana gitu. Orang Indonesia Ibu dikasih sama Allah lidahnya fluent banget. Pengalaman ketika saya berangkat tuh sama teman-teman ke Pakistan, ditanya langsung dosennya, Fathiyah minain, Fathiyah dari mana gitu. Kalau orang Indonesia manggil Fathiyah, memang nama Arabnya tuh Fathiyah Bu. Cuman orang Indonesia susah nyebut Fathiyah, Fathiyah gitu. Dari Indonesia, saya bilang, saya ingat sekali dosen masih bilang, Pak, Indonesia itu Allah kasih begini lisannya. Jadi yang lain disuruh baca Quran hafalannya
tebak surat ini gitu ya Bu. Karena saya orang Indonesia, ya sudah, Fatihah kamu taunya surat apa hafalnya? Saya bilang surat Ad-Duha, yang pendek aja Bu, nggak usah jauh-jauh. Ad-Duha ya udah baca bebas. Baca Ad-Duha, itu kenangan pertama ya Allah orang Indonesia dibuat orang terkagum-kagum Bu dengan Indonesia. Lanjut ketika saya ngajar, saya sempat ngajar di sana, ngajar TK SD yang bahasa pengantarnya Arab Inggris karena orang asing Bu, campur tuh Bu, Jepang gitu Bu, gitu ya Bu ya, anak-anak Jepang, anak-anak gitu ngajar. Satu hari datang seorang ibu orang Pakistan, datang kepada saya pas ngambil rapot Bu. Teacher, dia bilang, Bu Guru, bisa nggak ngajar anak saya gitu. Ngajar apa Bu? Ngajar Quran, ngajar ngaji gitu. Saya bilang, orang Pakistan kan terkenal banyak yang hafal Quran, kenapa nggak ngambil orang Pakistan? Saya bilang gitu ya. Apa dia jawabnya Bu? Saya baru pulang dari haji, saya pergi haji, saya dengarkan orang Indonesia baca Qurannya bagus sekali. Langsung di depan Ka'bah, saya angkat tangan di depan Ka'bah, coba Bu. Ya Allah, datangkan guru orang Indonesia ke rumahku. Walaupun saat saya mengangkat tangan, mustahil saya dapat guru orang Indonesia. Tapi ketika saya ngambil rapor, saya melihat kamu, ini Allah mengabulkan doa saya lewat kamu. Disamperin langsung Bu, disamperin, tolong ajarkan anak saya. Oh baik gitu ya Bu ya. Saya ngajar, saya ingat anak itu namanya Robi ya. Anak itu namanya Robi. Saya datang ke rumahnya, dia punya abang Bu. Dia bilang, ini abangnya, ini Robi, ini yang kamu akan ajarkan gitu, karena dia udah ngaji gitu ya, udah. Ternyata Bu, orang Indonesia, orang Pakistan nyebut do susah. Ramadan gitu. Reza itu nama dari sana Bu, karena mereka nggak bisa nyebut do. Presiden mereka Diaul Haq, namanya Diaul Haq, tapi mereka nyebutnya siapa Bu? Ziaul Haq. Nggak bisa Bu, butuh waktu 3-6 bulan mempulenkan lisannya anak ini Bu. 3-6 bulan Bu, udah selesai baca, Masya Allah, dia bisa, ibunya seneng banget. Dikomparasi, dibandingin, abangnya dipanggil, Robi dipanggil ya Bu ya, sama-sama baca Al-Quran cuma 3 ayat. Kata ibunya, pasti lihat, kamu beda kan, kamu bisa membentuk anak saya seperti orang Indonesia katanya. Lidahnya pulen, bacaannya bagus gitu, beda dengan gitu. Alhamdulillah doa saya dikabulkan, dia bilang gitu ya. Lanjut Bu, ngajar orang Sri Lanka, karena ada jamaah saya orang Sri Lanka juga, orang Sri Lanka, orang Arab. Allah kasih orang Indonesia tuh Masya Allah Ibu. Kita pikir orang Arab pastilah lebih fase, enggak juga Ibu. Indonesia dikasih seperti itu. Bayangkan kalau kita dikasih sama Allah kelebihan tapi nggak pernah buka Quran, sayang kan Bu, sayang. Uniknya Al-Quran kan setiap orang baca Quran itu pakai nada ya Bu ya. Nggak ada orang baca Quran seperti ngomong Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, nggak ada kan Bu. Pasti pakai nada, ada yang cepet ya Bu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kan semuanya pakai nada. Nggak ada yang baca misalnya wadkurna mayutla fi buyutikunna, nggak ada Ibu. Jadi setiap baca Quran, anggap yang kita baca itu suara yang paling enak yang kita bisa berikan. Nanti kalau begitu Bu, coba yang ini kan lebih enak lagi nih, yang ini, terus akhirnya ketagihan Bu baca Quran. Dan orang kalau baca Quran udah hatam, balik lagi, nggak pernah bosan kan Bu? Baca Quran coba dibolak-balik bosan nggak Bu? Bosan. Baca Quran hatam, balik lagi gitu kan Bu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita ini, mungkin ibu-ibu karena sering baca Quran jadi agak awet muda gitu ya. Walaupun umumnya Bu, nanti kalau 60-70 kan kita udah mulai duduk gemeter. Tapi minimal ketika duduknya kita untuk ngaji akan berbeda gitu. Allah kasih mudah-mudahan ya Bu, ibunda saya almarhumah, even umurnya sudah 70 Bu, masih baca Quran itu tanpa kacamata itu. Dan kalau misalnya kita baca, beliau sambil masak nih Bu, sambil masak saya baca salah, kedengeran Bu, dibetulin gitu. Jadi Masya Allah Bu, orang dulu nyapunya baca Al-Muluk gitu kan Bu,
nyuci piring baca Yasin gitu. Kalau anak sekarang kan beda, nyanyi sambil cuci piring kan Bu ya. Kamu ketawa sambil beda Bu. Kalau selawatan, makanya kalau kita masak sambil diselawatin tuh masakan sehat sebetulnya. Ini buka dulu topeng, Allah, kita ngeri banget. Lagi masak suruh buka topeng kan gitu, ngeri kita. Coba kalau selawatan kan enak gitu, boleh tapi disesuaikan ya Bu gitu. Jadi alhamdulillah karena kita dikasih sama Allah itu gitu ya, lidah yang fasih, tilawahnya diperbanyak gitu ya Bu ya. Itu yang berapa Bu? Keempat. Oke. Yang kelima apa? Sedekah. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau sedekahnya seperti angin yang berhembus, cepet Bu. Nggak ada kata nanti ya, maaf ya, nggak ada. Di rumah beliau adanya kurma dikasih, adanya gula dikasih, adanya roti dikasih, nggak pernah nolak. Yang ada di rumah saja. Atau kadang-kadang beliau itu tahu putri beliau itu seperti beliau Fatimah itu Bu. Fatimah radhiyallahu anha itu malu kalau bilang maaf ya gitu. Oh malu Bu, pantang buat Fatimah bilang itu. Kadang-kadang emasnya dijual buat sedekah tuh Bu. Kalau kita kan maaf, sering maaf ya Bu. Kenapa? Karena kita khawatir orang itu sebetulnya mampu gitu. Kan ada istilah PMKS Bu, yang suka minta di jalan tuh Bu, di jalan raya kan ada penertiban Bu, ada undang-undangnya nggak boleh memberikan kepada PMKS. Kenapa? Karena memang mereka dikoordinir Bu. Jadi ada CCTV gitu, ada CCTV ngelihat, oh seorang bapak menurunkan anaknya dari mobil. Bapak ini mobilnya keren, anak istrinya diturunin, suruh pakai baju gembel gitu. Terus apa? Nanti sore dijemput lagi. Dan pernah juga Bu teman saya, kita sama-sama beli ini di warung Padang. Saya lauk telur dadar, dia lauknya rendang, paru, pengemis. Lebih keren daripada saya, kata teman saya. Jadi ternyata itu pekerjaan sampingan padahal mereka mampu. Terus bagaimana kalau sedekah? Sedekah itu baiknya selektif agar efektif. Apa selektif? Dipilih yang ahli ibadah, yang memang kurang mampu gitu. Sedekah gitu ya. Buka puasa bersama dengan mereka. Saya dulu pernah tinggal di daerah Kumis dan Jenggot. Apa Kumis? Kumuh dan miskin. Jenggot jajaran got, banyak comberan Bu. Beda kan Cinere kan rumahnya gede-gede gitu kan. Nah Ibu belum tahu. Ketika baru pulang itu ternyata kami Allah ya Bu, qadarullahnya Allah bimbing kita di daerah Kumis dan Jenggot. Ternyata Masya Allah Ibu, mereka kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Jadi kalau sedang duduk gitu ya termenung, kita titipin uang buat beli beras, mereka bisa nangis Bu. Makasih ya, makasih. Saya lagi bingung hari ini mau ngasih makan anak apa gitu. Ketika kita kasih bahagia banget Bu. Berarti mungkin untuk orang-orang tertentu uang 50.000 nggak ada harganya, tapi buat orang-orang tertentu juga berharga banget 50.000 Bu. Langsung beli beras, beli telur, beli minyak kan gitu Bu. Jadi sedekah di bulan biasa saja pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. Jadi udah mulai di checklist Bu, di checklist itu ditandain. Nih yang diajak buka puasa siapa saja, yang dikasih sembako siapa saja, udah mulai gitu tuh Bu. Jangan pas Ramadan baru pusing, siapa, baru mikir, dari sekarang mikirnya. Biar nanti kita udah tinggal distribusi saja, tinggal ngasih-ngasih aja Bu, nggak mikir-mikir lagi. Setan tuh pinter Bu, kadang-kadang kita lagi ngaji baru dapat satu halaman kepikiran, belum bikin santunan loh. Oh iya ya, Shadaqallahul azim tuh. Setan lebih licik dari yang kita bayangkan Bu. Kadang-kadang lagi ngaji baru mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeliat hordeng, ya Allah, iya ya, hordeng belum dicuci, mau lebaran. Shadaqallahul azim. Tuh mak-mak tuh. Pintu-pintu begitu tuh Bu udah ditutup dari sekarang. Sudah mau ngecat rumah silahkan ngecat rumah, laundry hordeng gitu Bu. Itu udah celah-celah setan tuh udah kita tutup biar kita ibadah, termasuk beli baju. Mau beli baju dari sekarang. Kata Ibu, belum mana gimana, gesek aja.
Jadi hunting bajunya yang begini-gini nih, jangan sampai mengganggu ibadah bulan Ramadan. Jangan sampai nih apa nih, jadi celah-celah yang nanti setan akan ngegoda kita nih udah kita tutup dari sekarang. Termasuk mohon maaf, mau ngasih baju layak pakai pun udah dari sekarang udah disiapin, Bu. Nih, kalau mau ngasih baju tuh Bu, mata jangan lihat lagi tuh, Bu. Gitu. Kalau ngelihat kayaknya yang pink bagus tuh, yang pink dicoba lagi di badan tuh kan masih pantas, kayaknya masuk lemari lagi tuh Bu kalau begitu, Bu. Jadi perlu ada apa ya, Bu? Ada keberanian ya, Bu. Dipangkas tuh. Pelitnya dipangkas kalau Ramadan. Sebelum Ramadan dipangkas. Kadang-kadang baju kita itu dinikmati sama mereka sebagai baju lebaran. Seneng gitu ya Allah, itu dia pakai baju lebaran. Padahal itu baju dari kita yang kita udah pakai, udah kenyang kita pakai itu, terus dia pakai buat baju lebaran karena baru buat dia gitu. Hal-hal kayak gitu tuh kan terkadang nggak kepikir sama kita. Ya Allah gitu. Umi, ini saya pakai baju dari Umi, lebaran pakai baju itu Ibu, Masya Allah. Hal-hal yang begini nih perlu diperhatikan juga. Ayo nak, baju-baju yang masih layak pakai, ayo nak, kumpulkan nak gitu. Kita suami, anak-anak biasakan untuk mensortir baju. Kenapa? Kalau terlalu banyak terus nggak dipakai, takut dihisab, Ibu. Ditanya sama Allah tuh kenapa baju nggak dipakai-pakai gitu. Makanya yang jarang dipakai, jarang dibawa ke pengajian, pakai ganti-ganti, tapi jangan yang ribet-ribet juga. Jangan ngaji pakai kebaya, pas duduk ya Allah repot banget gitu. Yang biasa aja, yang proporsional gitu ya Bu ya. Nah itu terkait dengan sedekah. Keberapa Bu? Kelima ya. Keenam, yang keenam apa yang keenam? Betul. Yang keenam adalah sahur. Banyak ibu-ibu yang malas bangun untuk sahur. Ini memperlambat sahur, mempercepat buka gitu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kita sahur ada energi, ada tenaga kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak sahur kadang-kadang lemes. Kata Rasulullah apa? Walaupun hanya dengan 1 gelas air dan 1 butir kurma. Sahur. Apalagi kurma itu nambah energi Bu. Kalau saya terbiasanya apa? Kalau ibu-ibu nggak suka manis, karena ibu udah pada manis-manis kan, jadi nggak suka yang manis-manis. Saya terbiasa kalau kurma itu saya rendam di air panas 3 atau 5 butir atau 7 butir, saya taruh di gelas, saya seduh pakai air panas Bu. Saya tuangin air panas, saya tutup, tunggu 15 menit 20 menit, buka, meleleh tuh Bu, diaduk, kayak karamel, enak banget sampai keringetan kita Bu. Nah itu habis taraweh atau mau taraweh begitu tuh Bu, itu beda tuh di badan, seger gitu. Kalau memang kita nggak biasa ya suplemen, nggak apa-apa Bu. Ini sih sharing saja Bu ya. Oh, keponakan saya kan menyusui, kurang tidur, lemas banget, datang ke rumah, saya itu Bu, saya siapin itu kurma, takkan 5 butir di gelas sebesar ini ya, atau saya seduh pakai air panas, saya tutup, nanti ya jangan dibuka dulu, saya bilang. Setelah 15 menit 20 menit saya buka, saya aduk, minum. Waktu datang, gimana Ci, apa kabar Ci? Saya seduh itu keringetan dia. Apa ini kurma emang? Ya Allah gitu. Badan seger, ASI banyak, dia bilang. Masya Allah Bu. Rasulullah SAW tuh senang makan kurma. Memang beda Bu, tenaga orang Arab sama tenaga kita memang beda, makanannya beda Bu. Dia kan Bu, mereka ayam dibelah 2, kita kan dibelah 10 Bu. Dibelah 12. Kurma kita 1 butir, 3 butir, mereka kan mungkin sebaskom makan kurma, beda Bu. Jarang masuk angin orang Arab itu. Jadi kalau kita naik ojol, kerokah, cepet banget gitu ya, ringkih gitu ya. Mereka lalap tuh bawang bombay. Nah, gimana caranya sahur atau buka itu dengan asupan yang bagus gitu Bu. Nggak harus mahal sih Bu, bagus aja. Kurma insya Allah kan banyak ya Bu ya, dijual yang murah meriah gitu. Jadi biar Allah berikan kita energi beribadah, maka sahur. Jadi sahurnya diperlambat, bukanya dipercepat.
nggak solehah bu, bukanya jam 7, ya Allah udah maghrib saya tambah 1 jam ya Allah biar pahalanya lebih besar. Enggak bu, justru yang bagus yang mana, yang dipercepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka bu, jangan nanti ya Allah pasti engkau akan suka aku nambah 1 jam kan, enggak, belum tentu. Sunnahnya dipercepat, tapi kalau sahur diperlambat, bangun nanti-nantian gitu, jangan terlalu cepat, jangan jam 3 sahur, jangan jam 4-an, jam 4 seperempat, tergantung ibu termasuknya makannya cepat apa enggak. Kalau ibu makannya cepat ya 15 menit 20 menit cukup, tapi ada orang yang makannya lambat kan bu, nasi ditanya dulu sama dia, kamu mau saya makan enggak, mau makan, kamu lauk mau dimakan enggak, makan, karena yang begitu tuh bu lama, nah itu butuh waktu tuh, bisa 30 menit 40 menit gitu ya bu ya, jadi disesuaikan, diakhirkan. Itu yang ke-6. Ke-7 apa bu? Perbanyak zikir dan doa. Zikir yang beliau melakukan apa bu? Rasulullah itu kalau doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang sering beliau baca. Kalau ibu nunggu buka puasa, ibu nyiapin gelas piring, bacanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kumpulkan anak, suami, ayo nak tinggal sekian menit lagi, 30 menit kayak kumpul, baca doa bareng-bareng, baca zikir bareng-bareng. Kalau kami terbiasa baca zikir pagi petang, di sini nggak ada ya. Saya biasanya di meja saya tuh ada zikir pagi petang, jadi lupa, terbiasa ngeliat ke meja. Ada kan bu zikir pagi petang, al-maksurat. Nah panggil anak-anak sama suami, ayo kita baca zikir pagi petang sambil nunggu buka puasa. Terus kalau sudah baca zikir gitu ya bu ya, habis subuh dan mau buka, itu nanti malam biasakan kita memilih doa. Doa itu kadang-kadang manfaatnya dijawabnya sama Allah, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi doa itu dikabulkan di dunia. Ada 3 nih bu nih, jangan pernah malas berdoa. Doa itu kemungkinannya ada 3. Yang pertama dikabulkan di dunia, cepat atau lambat dikabulkan. Yang kedua nggak dikabulin tuh bu, tetapi disimpan menjadi amal pemberat timbangan di hari kiamat. Jadi karena kita nggak punya amal yang istimewa, maka Allah menyimpan doa-doa itu sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat. Atau enggak juga disimpan, dikabulkan tidak, disimpan juga tidak, diapakan sama Allah, dialihkan, diganti dengan yang lebih baik lagi. Ibu kalau pernah ngetek atau lihat di Instagram saya ada tuh bu, manfaat doa itu bisa dilihat ya, yang saya sampaikan ini. Jadi kemungkinan 3, diijabah atau dijawab ya bu ya, dikabulkan cepat atau lambat, atau disimpan di akhirat, atau yang ketiga dialihkan, diganti. Bukan berarti ya Allah kan mintanya kulkas, kok dapatnya TV, bukan ketuker. Allah tuh paling tahu yang kita butuhkan pada saat itu apa. Kadang-kadang bu kita berdoa tapi dikasihnya badan yang sehat gitu bu. Ketika orang lain pada sakit kita sehat. Kadang-kadang kita mintanya rezeki, Allah gantinya dalam bentuk rezeki yang lain. Anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang soleh gitu. Atau tiba-tiba suami sayang, nggak pernah ngasih bunga, kok tiba-tiba dia ngasih bunga gitu ya. Kita kan sesuatu yang kan nggak pernah. Boleh jadi itu doa-doa kita. Kita mintanya rezeki dalam bentuk materi, Allah ngasih rezeki dalam bentuk yang lain. Teman-teman yang soleh-soleha, anak yang menyenangkan, suami yang sayang, badan yang sehat, gampang beribadah, itu rezeki tuh bu. Termasuk duduk di sini, itu rezeki dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak bu, kalau Allah nggak bimbing kita ke sini, nggak ketemu bu, nggak ketemu. Ngajak orang pun sama, ngaji yuk ke Rumil, nggak males gitu ya. Itu pun ada yang dipermudahkan bu, ngaji yuk.
Siapa yang ngasih kemudahan? Allah, Bu. Kita jangankan ngajak orang, Bu, ngajak badan aja, ngajak badan, ngegerakin badan susah kan, Bu. Semua Allah yang ngasih. Makanya kalau kita dengarkan azan, ketika Allahu Akbar, jawabannya sama kan, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama kan, Bu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama ya, Bu? Coba. Hayya 'alas shalah, jawabannya apa, Bu? La haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin bilang mari kita sholat, kita jawab tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dikasih kekuatan banyak, hei bangun ayo wudhu, kita langsung wudhu. Ada yang dikasih kekuatan tapi nggak banyak, nanti dululah baru jam segini, Allah juga tahu kita lapar gitu. Setan kayaknya baik banget, Bu, kayaknya baik banget, makan dulu aja biar gak masuk angin, kata setan gitu. Kayaknya baik banget ya, Bu, padahal dia jahat, Bu. Kita makan dulu, ngobrol, sendawa, baru sholat. Terus bisa ngegerakin badan? Enggak, kalau Allah ngasih kekuatannya cuma sedikit. Ada yang tidak diberikan kesehatan, tidak diberikan kekuatan, tidak diberikan kemauan, kan gitu kan, Bu. Makanya adzan berkumandang dia cuek aja, waktu hilang dia cuek aja, memang dia nggak biasa sholat. Jadi kalau orang seperti itu kasihan, Ibu. Kita sholat gampang, sedekah gampang, alhamdulillah. Duduk di sini gampang, baca Quran insya Allah juga gampang. Ramadan berharap apa, Bu? Dimudahkan semua niat kita untuk melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan dimudahkan, diberkahkan. Itu yang berapa, Bu? Kedelapan apa? Kedelapan berburu Lailatul Qadar. Berburu apa? Ditungguin, Bu, kapan nih Lailatul Qadar? Ramadan tanggal berapa mulainya? Berarti tanggal malam ke-21, malam ke-23, malam 25, malam 27 dan malam 29 nggak ngapa-ngapain, Bu. Bener-bener nungguin yang namanya malam-malam kecil. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu, Bu, bukan hanya malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Coba, Ibu, malam perubahan takdir, di mana takdir kita bisa berubah tuh, Bu, malam itu. Maka Allah sampai menghususkan ada surat yang namanya Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Apa keutamaannya? Kata Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Nanti Ibu lihat di Al-Qur'an kalau ada kalimat wa ma adraka, Ibu perhatikan ayat setelahnya, itu berita besar semua tuh, Bu. Setiap al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, setiap ada kalimat wa ma adraka setelahnya tuh, Bu, pasti ada berita besar. Sama dengan Al-Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Kata Allah apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu kita beribadah satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Kira-kira kita bisa menjamin nggak umur kita sampai 83? Gak ada yang bisa menjamin umur kita sampai 83. Tapi beribadah pada malam itu kata Allah khair, lebih baik daripada beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Bukan hanya itu, kedua apa kata Allah? Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turunlah malaikat Jibril alaihi salam dan beberapa malaikat. Kenapa ar-ruh di situ disebut sebagai malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu punya keistimewaan tersendiri. Kenapa dia terpisahkan? Malaikat Jibril kan malaikat juga. Kenapa sih disebut khusus gitu, Bu? Kenapa disebutnya tanazzalul malaikatu warruh gitu ya, Bu ya? Ada ruh di situ kan, Bu. Padahal kan malaikat Jibril kan malaikat juga. Kenapa nggak malaikat aja? Kenapa disebutkan khusus? Karena malaikat Jibril itu jenderalnya para malaikat. Kalau malaikat yang lain ada yang sayapnya 2, sayapnya 10 gitu, Bu. Sayapnya 100, malaikat Jibril sayapnya 600.
tinggi besar ibu. Makanya ketika pertama Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril itu ketakutan bu, karena tinggi sekali seakan-akan kepalanya nyundul ke langit bu, tinggi besar. Ibu orang lagi panik suruh baca, kira-kira bisa nggak bu? Buka pintu aja panik, jadi salah-salah kopak gitu kan bu. Ini Rasulullah panik ngelihat malaikat Jibril, kemudian menghampiri dan ada perintah Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluk bu sama malaikat Jibril sampai keluar keringat bu. Makanya kalau anak lagi ngajarin anak baca Quran, dia lupa, dipeluk. Ini Baba, gigi udah ngeretuk aja nih. Ini udah menyubit nih. Stres, dia gimana bisa baca bu kalau anak ketakutan kita marahin mulu gitu ya. Iya, anak mama, anak bunda lupa mulu. Ta, yang titiknya 2, ta, oh iya ta. Nanti apa nak? Ta gitu. Peluk lagi. Ta ya nak ya ta. Kalau dia takut nggak bisa bu baca Quran, bener. Hilang ilmunya tuh, hilang. Kita kalau takut aja hilang. Jadi kosong. Bikin kita apa? Mumet nih apa ketukar-tukar kan bu gitu. Nah, ini malaikat Jibril bu dipeluk, Rasul dipeluk ya bu ya. Maka indah ini pertemuan ini nih bu, terjadi pada malam 17 Ramadan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu peristiwa itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Makanya malam ini disebut dengan malam Nuzulul Quran. Ada juga yang berpendapat terjadinya peristiwa itu pada tanggal 24, berarti malam ke-25 ya bu ya. Even yang paling banyak ulama berpendapat pada malam 17 Ramadan. Jadi malaikat itu turun naik bu, bukan turun udah mandek di bumi, enggak bu, naik lagi, lapor ya Allah, hambamu minta suami 3T, takwa, tampan, tajir. Kata Allah, oke, saya kabulkan. Turun lagi tuh bu malaikat bu, ngasih tahu, nanti ya Allah yang satu minta nih menantu perempuan 3S, solehah, sabar, cantik. Turun lagi. Nanti itu naik turun bu malaikat itu bu. Ada yang minta suaminya 3T, takwa, tampan, tajir, dikasih 3T yang lain, tua, tulali, tertindas gitu bu. Tapi pasti ada hikmahnya bu. Jadi sudah seperti itu. Akan ada naik turun, makanya rugi kalau pada malam itu kita nggak bangun, rugi ibu, rugi. Maka berburu Lailatul Qadar. Itu yang keberapa? Ke-8. Ke-9 apa? Yang ke-9 adalah silaturahim. Silaturahim itu nggak harus kontak body bu, bisa telepon gitu ya, bisa teteh minta nomor rekeningnya, kenapa ini ada sedikit buat berbuka gitu, atau abang alamat rumah di mana ya, kenapa ini mau bawa lauk buat buka puasa, buat takjil, itu silaturahim juga tuh bu. Jadi nggak harus kontak body gitu ya, kita telepon dia, teteh apa kabar gitu. Jangan sampai mentang-mentang Ramadan kita sibuk sampai nggak nyapa adik kakak kita gitu bu, nggak ada hubungan sama keluarga kita. Jangan sampai seperti itu. Justru gitu, Ramadan itu menjalin silaturahimnya lebih banyak. Kan kita ngajak mereka berbuka puasa, kita bikin santunan, otomatis kan silaturahim. Duduk di majelis ilmu kan begitu bu. Makanya yang ke-10 ya, 10. Yang ke-10 itu menservis keluarga. Menservis keluarga lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling pandai menservis keluarga, paling pandai. Jadi kalau beliau bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau nak mau buka puasa pakai apa sayang? Gitu. Ayah mau buka puasa pakai apa ya? Biar nanti ibu masakin, atau emang ibu mau masak? Enggak, biar ibu pesenin. Sekarang kan delivery semua gampang. Makanya suami yang paham Ramadan uang belanja ditambah tuh bu. Ibu nih ayah tambah ya
Karena kan kebutuhan di bulan Ramadan berbeda. Tolong masakin anak-anak yang enak, biar mereka semangat berpuasa. Tolong ya Bu ya, masakin kita atau belikan kita yang enak-enak. Ibadahnya luar biasa tuh Bu. Sama orang kita bisa baik, masa sama orang yang di rumah kita nggak bisa baik begitu? Kalau kita bisa ramah dengan orang lain, sama anak suami harus lebih ramah lagi, harus lebih ramah gitu. Tapi kadang-kadang kita kebalikan ya Bu ya, sama suami mata kita keluar semuanya. Padahal dia yang paling sayang sama kita. Jadi momen Ramadan itu kita harus menyayangi mereka semua sebelum kita meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita. Sayangi Ibu. Kalau mau marah ingat, kalau nanti dia kenapa-napa, nggak jadi marah Bu. Suami kalau ngomong keras kita bilang, ayah, kita kan suami istri, nggak usah keras-keras bicaranya, nggak usah keras-keras. Mama denger kok, atau ibu denger kok ayah bicara, nggak usah keras-keras. Kenapa kita nahan marah kita? Karena yang kalau kita nangis Bu, kalau kita meninggal, mereka tuh orang pertama yang nangisin kita loh Bu. Kalau kita belum pulang aja mereka yang khawatir dengan keberadaan kita kan Bu. Ibu di mana? Atau ibu pulang jam berapa gitu. Sayang sebetulnya. Cuman kalau ketemu bawaannya mau perang mulu gitu kan Bu. Kok bisa begitu? Setan yang bikin begitu Bu. Kok bisa? Karena mereka halal buat kita. Saya nggak habis pikir kalau ada zaman sekarang ibu-ibu tuh selingkuh, saya nggak habis pikir Bu. Kok bisa gitu? Kok bisa? Yang memperhatikan dia selama ini kan suaminya. Itu selingkuhannya cuma datang baru kan Bu. Tiba-tiba dia bilang, kamu sudah bikin saya bahagia sekali. Bohong banget kan Bu gitu. Itu kita digombalin, percaya lagi sama gombalannya dia gitu. Nenek-nenek Bu, nenek-nenek itu gara-gara reuni selingkuh. Kadang-kadang sedih ya Bu ngelihat kabar, aduh ya Allah, Ramadan gitu ya, ternyata setelah Ramadan atau saat Ramadan mereka berpisah. Banyak Bu yang masuk ke DM saya tuh, DM di Instagram tuh Bu, aduh nauzubillah, mereka tuh ujiannya rumah tangga dan kadang-kadang mereka pengen pisah. Saya udah nggak sanggup lagi Bu Fatia, saya udah gini, sabar, tahan. Saya bilang jangan ikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena kadang-kadang setan nyuruhnya kita pisah Bu. Oh, setan dapat poin besar gitu. Padahal Ramadan bulan kita benar-benar menservis mereka semua gitu ya Bu ya. Makanya miris kalau ada orang yang harus saling membenci pasangan. Ibadahnya kan di situ Bu. Suami kalau ngeliat istri kadang-kadang ya Allah, ini kok dulunya cantik, sekarang kenapa jadi begini? Kan gara-gara dia Bu. Makanya dia suka bilang, Bunda kalau ngaji cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu. Kalau dia peka, ya Allah dulu istri saya cantik, makanya saya nikahi. Sekarang dia sudah mulai berkerut, misalnya banyak pikiran dan sebagainya. Itu dia pasti kasihan. Sama Bu, kita juga gitu kalau nitip suami kita tidur. Ngintip nih Bu, kita ngintip. Sayang loh Bu sama suami, Allah Masya Allah, suami kita capek nyari nafkah buat kita. Yang membesarkan adalah ibunya, orang tuanya, yang menyekolahkan orang tuanya, tapi pas dia kerja duitnya buat siapa Bu? Buat kita. Coba kalau kita bayangkan begitu Bu, oh kita berterima kasih banget sama suami kita ya Allah. Yang membesarkan dia orang tuanya kok pas dapat uang buat kita. Kalau kita bersyukur nanti Bu, perhatikan anak-anak kita akan begitu Bu. Kita punya menantu sayang sama kita. Sayang, kenapa? Dulu kita sayang banget sama mertua kita. Jangan sampai kita melihat lidah mertua tambah tajam. Pohon lidah mertua tuh beda kan Bu, pohon lidah mertua, wah lancip banget lidahnya. Jangan sampai benar tuh pohon lidah mertua. Enggak semua mertua itu jahat, banyak kok mertua yang baik. Jadi waktunya kita untuk menservis keluarga di bulan Ramadan lebih baik lagi. Jadi kalau bulan biasa kita menservis keluarga dengan baik, di bulan Ramadan lebih baik lagi insya Allah. Di antara 10 ini mana yang paling gampang? Yang paling gampang nomor berapa? Kata ibu gampang semua Bu Fatia, insya Allah. Nomor 10 paling gampang. Wah ibu solehah banget. Bukan yang paling gampang tuh banyakin doa.
Banyak minta, banyak doa sama Allah gitu ya. Sama sedekah deh Bu, zikir gitu ya. Insya Allah gampang semua jika Allah gampangkan. Gak terasa 11 seperempat ya Bu. Ada tanya jawab nggak biasanya Neng? Boleh ya, ada. Silakan Bunda, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu soleha ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab? Saya awali boleh Ustazah? Boleh, boleh. Iya. Alhamdulillah Ustazah, di sore hari di ruangan ini juga kami ada TPQ Rumil. Jadi yang ngaji itu anak-anak ya Bunda. Oh, Masya Allah. Iya, alhamdulillah seperti Bunda bilang tadi, salah satu trik atau metode untuk mengajarkan anak-anak untuk bisa baca Quran atau memulai bacaan atau kita sedang ngajarin itu, salah satu triknya kita peluk mereka ya Bunda ya. Alhamdulillah. Iya. Ya gitu. Jadi kalau di sini tuh tipikal anak-anaknya tuh macam-macam Bunda. Jadi ada yang aktif banget gitu. Alhamdulillah. Sampai kami juga berusaha mengajarkan metode yang kami ganti-ganti gitu. Ini anak moodnya sedang apa ya untuk belajar gitu. Alhamdulillah tadi Bunda mengajarkan salah satunya adalah memeluk dulu gitu ya. Jadi supaya dia tenang dulu baru bisa kita ajarkan kembali gitu ya. Salah satunya ada gurunya juga nih, Bu Yatni di sini. Beliau saya lihat cukup sabar banget. Mana Neng? Itu Bunda Yatni ya. Oh, Bunda Yatni. Cukup sabar dan cukup wajahnya telaten. kelihatan wajah sabar. Kelihatan ya Bunda ya. Mungkin kalau lihat saya agak beda ya Bunda ya. Kalau ngeliat Ibu gesit. Gus ya, ya itu Bunda. Jadi karena anak-anak itu, masya Allah, saking cintanya sama Rumil, jadi mereka mikirnya, ayo kita TPQ, nanti kita bisa main, bisa abis ngaji main ya Bunda, abis ngaji. Iya, saya iyain dulu, yang mainkan, yang penting mereka tertib dulu. Gitu. Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah pokoknya setiap sore itu ya. Jadi kita ada kelas online, ada kelas offline. Jadi yang besar-besar itu kelas offline. Alhamdulillah ya mereka intens ya ngaji sama guru-gurunya online karena sekolahnya sampai sore Bunda. Oh, Masya jadi kita buka kelasnya online gitu. Ada juga guru yang ngajarin juga dan alhamdulillah gurunya itu lulusan dari Tahsin Rumil Bunda. Jadi di Rumil ini juga ada kelas Tahsin yang di belajarnya di Masjid Widatul Ummah yang tadi Bunda yang lewat tadi depan itu. Gitu. Jadi saya mohon nih ada trik lain lagi nggak Bunda yang bisa di sharing sama kami di sini karena ada beberapa anak-anak yang memang agak sedikit ini ya, ya istimewa sulit, buat ya. Saya semua anak-anak itu istimewa, tinggal bagaimana unik lah, ya. Iya unik anak-anak lah Bunda unik, gitu. Iya jadi dia datang udah moodnya nggak enak, terpaksa kita harus ini dulu, kita naikin dulu moodnya nih apa, main dulu boleh deh, yang penting sampai dia tuh nawar Bunda. Kalau mau baca tuh kalau kita baca kan 1 lembar ya, 2 baris aja sampai gitu. Pertama kita iyain tapi lama enggak. Udah gitu lihat temennya lari-lari dia pengen lari-lari gitu. Jadi memang harus penuh kesabaran sih, sabar ya, lagi-lagi saya bilang kita harus sabar, Bu Guru kita harus sabar karena kita dititipkan anak-anak yang istimewa di sini, jadi ya kita harus banyakin sabarnya. Kadang-kadang bundanya komplain juga gini, kok bacanya cuma 1 lembar gitu ya, kemudian kita kasih ini lagi, yang penting komunikasi. Ada trik lain nggak Bunda? Karena memang ada anak yang unik ini tuh kadang-kadang sampai naik di sini nih Bunda. Masya Allah. Sampai saya dipunggungin gini. Itu Iqra atau apa tuh? Iqra, iya ada 2 kelas Bunda di sini, kelas Iqra. Ada dan huruf hijaiyah nggak di sininya? Ruangannya ada. Kalau untuk metode tuh kita ada semua permainan. Jadi sore bagus. Memang sore di belakang sana tuh semua untuk pembelajaran. Di belakang ya. Iya, ada meja, ada flashcard, ada apapun semua kita penuhin gitu. Ya memang mungkin itu salah satu trik. Cukup lah insya Allah. Jadi mungkin saya sharing sedikit. Ketika Ibu belum kenalan ya, saya tuh punya anak banyak banget. Alhamdulillah saya punya anak 7. Jadi anak ke-1, ke-2, ke-3 lahir di Pakistan, laki 3-tiganya lahir di Pakistan, pengen punya anak perempuan gitu ya. Mungkin yang lahir di Indonesia perempuan, laki-laki gitu ya. Almarhumah ibunda saya pengen banget punya cucu perempuan dari saya. Akhirnya mungkin yang ke-5 ini terakhir lah gitu ya. Perempuan mungkin nih, laki-laki lagi gitu. Qadarullahnya begitu, alhamdulillah. 5, sudahlah udah 5 ya Bu. Iya udah, berarti rezeki kamu memang anak laki-laki. Nggak lama kemudian saya pulang dari Pakistan tuh 2 tahun kemudian beliau meninggal Bu. Jadi saya ketemu cuma 2 tahun, ibunda saya meninggal. Pada saat usia 38 saya hamil anak ke-6.
Berarti udah pikir saya udah nggak hamil. Alhamdulillah dikasih anak perempuan tuh yang keenam. Yang lebih unik lagi, ketika hampir umur 50 saya hamil anak ketujuh, Bu. Jadi saya masih punya anak umur 6 tahun. Anak saya sama cucu saya main bareng. Jadi bisa, buat Allah apa yang nggak bisa ya, Bu. Jadi yang 6 itu normal, ketika melahirkan anak ketujuh itu kan sesar. Dokternya bilang gini, Bu Fatia, saya penasaran, dengan usia sudah hampir 50 kok ibu hamil gitu. Saya intip tuh, Bu, setelah saya sesar, saya intip rahim ibu, katanya. Secara medis, menurut dokter nih, Bu, dokter kandungan ini, ibu nggak bisa punya anak karena rahimnya udah ngerut, rahimnya udah berkerut, emang udah umur mau menopause kan, Bu. Ya Allah, dia bilang, saya sampai merinding, Bu, denger. Serius, Dok, serius, Bu, saya intip rahim ibu udah ngerut, katanya. Makanya sama dia dibuat penelitian gitu ya. Artinya sehebat apapun manusia nggak bisa melawan kehendak Allah gitu. Sampai ya Allah gitu. Ini saya udah punya cucu, udah punya mantu gitu ya. Melahirkan lagi, Allah masih percaya, laki-laki. Jadi perempuannya cuma 1, anak 6. Nah itu Masya Allah. Jadi ketika ngajakin mereka, itu mereka tuh saya gantungin huruf hijaiyah. Batasa itu saya gantungin, digantung-gantung di gitu ya, Bu ya. Nanti sambil lompat-lompat larian, mana toh, mereka lompat toh gitu. Gitu. Jadi digantung-gantung, nggak urutan abjad gitu, nggak. Nanti sok di mana ini mana gitu ya. Atau kalau mereka lupa, saya pakai otak kanan. Ini ada perahu, titiknya 1, baba, kan bawah, titiknya di bawah jadi ba gitu. Nih ta, kan mata ada 2 nih, ta gitu ya. Kalau ini gimana, anaknya banyak gitu, sayang, dipeluk semuanya. Ternyata pakai itu mereka hafal. To yang kayak martil, to karena ada titiknya jadi berat, zo gitu. Bener-bener pakai ilustrasi di setiap huruf, dan mereka Masya Allah, Allah kan, Bu, yang memudahkan. Gampang gitu. Jadi targetnya ya kita umur 5 tahun sudah bisa baca Quran dan Koran gitu. Nah ketika anak saya, nak, kamu udah bisa baca buku, kenapa Quran belum bisa? Beda kata anak terakhir nih, Bu. Beda kan kalau kita baca buku, suatu hari kelinci datang kan nggak ada suaranya, nggak ada berbeda. Kalau Al-Quran kan beda, ada gitu. Beda, makanya aku baca buku lebih cepet hafal ketimbang baca Quran. Kan baca Quran ada mayakulu, ada inna, ada gitu ya. Menurut dia tuh lebih susah ketimbang baca buku. Kalau aku baca buku kan nggak ada suatu hari beruang, nggak ada katanya. Iya, kita dengerin aja dia protes gitu ya. Karena memang kan setiap anak punya kecerdasan yang berbeda. Jadi unik semua, istimewa semua ya, seperti jari lah, ada yang hebat gitu kan. Ada yang nunjuk-nunjuk mulu, mbak nunjuk mulu dia. Ada yang pertengahan, ada yang manis, anak manis, saking manisnya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu, manis banget. Ada yang kelingking. Tapi kan buat kita anak semua, anak hebat semua gitu ya. Jadi peran kita itu lebih besar ketika anak yang kita akan arahkan banyak. Semakin banyak anak ideologis atau anak biologis, ibu didik atau ibu kandung akan lebih pinter. Karena mikir, besok kapan lagi ya, besok caranya gimana lagi. Jadi otak kita tuh muter tiap hari. Sama kan dengan guru begitu. Nah, jadi ketika saya ngajar di Pakistan itu, saya gantung-gantung huruf hijaiyah itu. Jadi mereka lempar, lompat, yang tinggi gitu. Jadi dibuat happy ya, mereka tuh happy, seneng gitu, seneng. Tapi mungkin kan berbeda ya antara, kalau ini kan anak keluar nih, Bu, nih yang energinya kan beda nih. Kalau anak kita selompat mulu nanti berbeda. Ini kan orang Pakistan, Sri Lanka, Arab, ya, Bu ya, Jepang, Jerman, beda-beda, tenaganya kan memang berbeda. Jadi mereka suka kalau energinya tuh dibuangnya lewat huruf-huruf itu gitu. Sementara kalau anak kita, anak Indonesia, takut kecapean juga, lompat-lompat mulu, mana toh lompat lagi gitu ya. Kedua, doa. Didoakan, ya Allah, mudahkan anak-anakku, mudahkan anak didikku untuk memahami apa yang kita ajarkan. Jadi doanya memang harus kita sebutkan. Misalnya ada
Ada kan tiap anak tuh Masya Allah gitu ya, gitu, Masya Allah lah. Kita belai, kita doakan gitu. Ada dulu seorang guru ketika saya pulang ke Indonesia, ada teman, bukan pulang sih ya, saya cuti ya karena saya skripsi, saya cuti, teman saya menggantikan. Dia nanya, Bu, waktu ngajar di sekolah itu ada anak yang suka ngeludahin nggak? Enggak, alhamdulillah. Mereka sayang, mereka gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa lembut, bisa nurut kan, kita minta sama Allah. Hati mereka kan yang menggenggam Allah, yang membolak-balikan Allah. Anak didik, anak mertua sama tuh Bu, suami maksudnya, anak mertua suami ya Bu. Anak suami kan dia punya background yang berbeda, yang membolak-balikan hati suami kita, anak kita itu Allah. Jadi memang benar-benar harus minta sama Allah gitu ya. Itu yang pertama dan utama. Jadi ada usaha kita, ada doa. Demikian Allah. Sama-sama. Ibu-ibu ada? Sampai setengah 12 ya? Biasanya sampai jam berapa? Iya, sampai setengah 12. Ada waktu 2 menit Ibu-ibu solehah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bunda, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditambahkan? Atau mau dikurangi? Kurangi waktunya gitu ya. Nanti ketika kita pulang dari sini Bu, jangan lupa doa Allahumma balighna Ramadan ya Bu ya. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa Bu? Kita nggak pernah tahu ya Bu. Jangankan 1 hari, 1 detik, 1 menit pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita. Kita pengen banget bertemu dengan bulan Ramadan ya Bu, pengen banget. Jadi kalau kita ternyata dipertemukan dengan bulan Ramadan, ini hadiah yang sangat berkesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang dikasih hadiah sama manusia suka berkesan kan Bu. Kita lihat lagi hadiah dia, kita seneng banget dengan hadiah dia. Kita berkesan dengan pemberian manusia. Pernahkah kita berkesan dengan pemberian Allah? Kita dikasih umur panjang, dikasih oksigen gratis, badan sehat. Pernahkah kita berkesan dengan pemberian Allah? Maka kalau kita diberikan hadiah oleh Allah, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, niatkan kita akan ibadah lebih baik lagi, lebih hebat lagi insya Allah. Karena ibu-ibu solehah sudah sudah paham semua ya dengan apa yang materi ini kita dapatkan hari ini. Jadi mungkin nggak perlu ada pertanyaan. Insya Allah bermanfaat. Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Itu saja. Jika ada kesempurnaan milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya siang hari ini. Bunda-bunda silakan hadir kembali untuk mengikuti kajian esok hari sesuai dengan jadwal yang sudah ada di Rumil Ahliyah. Baiklah, atas nama Rumil kami mengucapkan terima kasih buat Ustazah juga bunda-bunda yang sudah hadir di sini. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.